Terletak di jantung semenanjung Balkan, Serbia adalah negeri yang memadukan keindahan alam pegunungan, sejarah panjang, dan budaya yang kaya. Meski sering dilanda konflik di masa lalu, masyarakat Serbia kini dikenal hangat, religius, dan sangat menjunjung tinggi tradisi. Kehidupan masyarakat Serbia cenderung sederhana, namun penuh kebersamaan. Di desa-desa, aktivitas pagi dimulai dengan secangkir kopi kuat dan sapaan akrab antar tetangga. Banyak keluarga masih hidup secara tradisional, menanam sayur sendiri, dan memelihara hewan ternak. Di kota-kota besar seperti Belgrade dan Novi Sad, kehidupan lebih modern, namun semangat kekeluargaan dan gotong royong tetap terasa kuat. Makan malam bersama keluarga menjadi momen penting. Biasanya dihidangkan dengan roti, keju, daging asap, dan minuman rakija atau arak buah khas Serbia. Budaya Serbia berakar kuat pada tradisi Ortodoks Timur. Perayaan keagamaan dan ritual keluarga seperti Slava adalah bagian penting dari identitas mereka. Slava merupakan upacara unik di mana setiap keluarga memuliakan santo pelindungnya dengan doa, lilin, makanan khas, dan tamu-tamu yang datang memberi berkat. Upacara ini bukan sekedar agama, tapi juga simbol kebanggaan keluarga dan ikatan sosial. Selain itu, tata krama Serbia sangat menjunjung sopan santun. Tamu dianggap sebagai hadiah dari Tuhan, sehingga setiap tamu selalu disambut dengan makanan, minuman, dan keramahan tanpa batas. Serbia kaya dengan festival yang mencerminkan jiwa meriah bangsanya. Salah satu yang paling terkenal adalah Guča Trumpet Festival, pesta musik rakyat terbesar di dunia yang digelar tiap tahun di kota kecil Guča. Suara trompet, tarian, dan arak tumpah ruah di jalanan menjadi simbol kebanggaan budaya Balkan. Ada juga Exit Festival di Novi Sad, festival musik modern yang diadakan di Benteng Tua Petrovaradin, menggabungkan sejarah dan gaya hidup muda Serbia. Sementara di pedesaan, masyarakat masih merayakan pernikahan tradisional dengan arak-arakan, pakaian rakyat, dan tarian kolo yang menggambarkan persatuan dan kebersamaan. Seni di Serbia sangat beragam, mulai dari musik rakyat Balkan, tari tradisional kolo, hingga ikonografi religius di gereja-gereja tua. Lukisan dinding bergaya Bizantium masih terjaga di biara berusia ratusan tahun seperti Studenica dan Zija. Sastra Serbia pun kaya dengan puisi epik yang dahulu dinyanyikan oleh penyair rakyat. Kini, seni modern berkembang pesat. Seniman muda Serbia banyak menggabungkan antara tradisi kuno dan ekspresi kontemporer dalam film, teater, dan mural jalanan. Rakyat Serbia dikenal suka berpesta dan menyanyi. Setiap musim semi, desa-desa menggelar festival panen dan pesta rakyat, lengkap dengan musik, tarian, dan makanan tradisional seperti cevapi, sarma, dan baklava. Mereka menikmati hidup dengan santai, sering berkumpul di kafanas atau kedai kopi lokal untuk bercengkrama sambil mendengarkan musik rakyat atau sekedar berbagi cerita. Serbia bukan hanya kaya budaya dan sejarah. Negara ini juga menyimpan banyak hal menarik yang jarang diketahui dunia. Dari kebiasaan aneh hingga warisan kuno yang misterius, berikut beberapa fakta unik tentang negeri Balkan yang satu ini. Meski Serbia tidak memiliki garis pantai, masyarakatnya tetap punya tempat favorit untuk berjemur dan berenang, yaitu Ada Ciganlia, sebuah pulau di Sungai Salvar yang diubah menjadi pantai buatan lengkap dengan pasir, kafe, dan olahraga air. Warga setempat menyebutnya Lautan Beograd. Hampir setiap rumah di Serbia memiliki stok rakia, arak tradisional yang dibuat dari fermentasi buah-buahan seperti plum, aprikot, atau anggur. Tak hanya diminum untuk bersulang, rakia juga dianggap obat segala penyakit, dari demam hingga patah hati. Upacara Slava bukan sekedar ritual keluarga. Tradisi ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Uniknya, setiap keluarga di Serbia punya santo pelindung yang berbeda, dan tanggal perayaannya diwariskan turun-temurun.
Serbia dipenuhi biara ortodoks yang berusia ratusan tahun dan masih aktif hingga kini. Banyak di antaranya memiliki lukisan dinding atau fresko berwarna indah dari abad ke-13 yang menceritakan kisah religius dan kehidupan kerajaan masa lampau. Di balik keindahan alamnya yang tenang dan tradisi yang hangat, Serbia juga menyimpan sisi gelap yang mencerminkan luka sejarah, kesenjangan sosial, dan kehidupan keras di balik wajah negerinya yang ramah. Seperti banyak negara di Balkan, Serbia adalah tempat di mana masa lalu yang berat masih membayangi kehidupan sehari-hari. Serbia pernah menjadi pusat dari berbagai konflik besar di Eropa Timur, terutama Perang Yugoslavia pada tahun 1990-an. Perang ini meninggalkan trauma mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak kota mengalami kehancuran, keluarga terpecah, dan generasi muda tumbuh dengan kenangan pahit tentang kekerasan dan kehilangan. Hingga kini, beberapa wilayah perbatasan masih menyimpan reruntuhan bangunan, monumen perang, dan masyarakat yang hidup dengan beban sejarah yang belum sepenuhnya pulih. Di luar kota besar seperti Belgrade dan Novi Sad, banyak desa di Serbia yang terisolasi dan hidup dalam kesulitan ekonomi. Pengangguran tinggi, minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan membuat sebagian warga hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak anak muda meninggalkan desa untuk bekerja di luar negeri, meninggalkan lanskap pedesaan yang sepi dan tua. Beberapa wilayah pedalaman bahkan masih bergantung pada hasil bumi dan bantuan sosial untuk bertahan hidup, menciptakan kontras tajam antara kota modern dan desa yang tertinggal waktu. Di sudut-sudut kota besar, ada dunia lain yang jarang disorot, dunia para pengangguran muda, geng jalanan, dan pecandu alkohol. Di sini kehidupan berjalan keras dan penuh ketidakpastian. Beberapa kawasan miskin di pinggiran Belgrade menjadi tempat berkembangnya subkultur punk, metal, dan jalanan yang mengekspresikan kemarahan terhadap sistem dan masa depan yang tidak pasti. Musik keras, tatu, dan puisi gelap menjadi pelarian bagi generasi yang tumbuh dalam tekanan sosial dan politik. Bagi sebagian anak muda Serbia, ini bukan sekedar gaya hidup, tapi bentuk protes diam terhadap realitas pahit. Meski terus berbenah, Serbia masih berjuang melawan korupsi dan kejahatan terorganisir yang mengakar sejak masa perang. Mafia Balkan dikenal kuat di wilayah Eropa Timur dengan jaringan yang bergerak di bidang perdagangan gelap, penyelundupan, dan bisnis ilegal lainnya. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial, terutama bagi masyarakat kecil yang merasa hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan di luar hukum. Banyak generasi tua di desa Serbia hidup sendirian. Anak-anak mereka telah pergi ke kota atau ke luar negeri, meninggalkan rumah-rumah kayu tua yang kini hanya ditempati lansia. Kesepian menjadi masalah nyata. Banyak lansia yang hidup dalam isolasi emosional hanya ditemani kenangan masa lalu dan radio tua yang memutar lagu rakyat. Tapi, di balik sisi gelap itu, Serbia juga menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dari luka perang, muncul seniman-seniman hebat, musisi dan pembuat film yang menggunakan seni untuk menyuarakan penderitaan bangsanya. Dari kemiskinan, tumbuh solidaritas. Serbia seolah hidup di antara dua dunia luka dan dunia harapan. Dan dari sanalah identitas sejatinya lahir. Sisi gelap Serbia bukan sekedar cerita muram, melainkan cermin dari perjuangan bangsa yang keras kepala mempertahankan martabat dan harapan. Negeri ini mengajarkan bahwa di balik musik, tawa, dan pesta, ada kesunyian panjang yang membentuk karakter mereka. Bangsa yang tak pernah menyerah, meski hidup seringkali tak berpihak. Baik, berikut lanjutan artikelnya dengan topik sejarah dan asal-usul Serbia, yang menggambarkan bagaimana negara ini lahir dari peradaban kuno dan perjalanan panjang penuh pergulatan. Sejarah dan asal-usul Serbia, dari kerajaan tua hingga bangsa yang tangguh. Serbia bukanlah negara baru di Eropa. Ia adalah tanah tua yang menyimpan jejak kerajaan, perang, dan kebangkitan. Sejarah Serbia ibarat mosaik besar, penuh pertempuran, kehancuran, dan kejayaan yang silih berganti.
Asal-usul Serbia bermula pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, ketika bangsa Slavia Selatan bermigrasi ke wilayah Balkan dari Eropa Timur. Mereka kemudian menetap di lembah Sungai Danube dan pegunungan Dinarik, membentuk komunitas kecil yang dikenal dengan nama Serb. Pada abad ke-9, mereka mulai menerima agama Kristen Ortodoks Timur, yang menjadi dasar kuat identitas bangsa Serbia hingga kini. Dari sinilah muncul kerajaan-kerajaan awal yang memperkenalkan budaya, bahasa, dan sistem pemerintahan tersendiri di tengah kekuasaan Bizantium. Abad ke-13 hingga ke-14 merupakan masa emas Serbia di bawah Raja Stefan Dušan, yang kemudian menjadi Kaisar Dušan Agung. Ia memimpin Kekaisaran Serbia hingga meluas ke sebagian besar Balkan, termasuk Makedonia, Albania, dan Yunani Utara. Pada masa ini, Serbia mencapai puncak kejayaan politik, militer, dan budaya. Banyak biara megah dibangun, seperti Studenica dan Decani, yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Setelah kematian Dušan, Kekaisaran mulai melemah karena perebutan kekuasaan. Tahun 1389, Serbia mengalami tragedi besar dalam pertempuran Kosovo melawan Kekaisaran Ottoman Turki. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan Serbia dan menjadi simbol penderitaan sekaligus kebanggaan nasional. Selama hampir 5 abad, Serbia hidup di bawah kekuasaan Ottoman. Banyak tradisi dan budaya Turki masuk, termasuk musik, makanan, dan cara hidup. Namun semangat kebangsaan Serbia tidak pernah padam. Pada awal abad ke-19, rakyat Serbia bangkit melawan penjajahan Ottoman melalui 2 kali pemberontakan besar. Pemimpin seperti Karađorđe, Petrović, dan Miloš Obrenović menjadi simbol perjuangan rakyat. Akhirnya, Serbia berhasil memperoleh otonomi, lalu merdeka sepenuhnya pada tahun 1878 setelah diakui oleh negara-negara Eropa. Serbia kembali bermain peran penting dalam sejarah dunia ketika Perang Dunia I dimulai di Sarajevo tahun 1914 setelah pembunuhan Pangeran Austria Franz Ferdinand oleh nasionalis Serbia. Akibatnya, Serbia menjadi sasaran serangan besar-besaran, menanggung korban jiwa yang luar biasa. Setelah perang, Serbia bergabung dengan wilayah Balkan lain dan membentuk Kerajaan Yugoslavia, yang kemudian berubah menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia di bawah kepemimpinan Joseph Broz Tito. Masa pemerintahan Tito relatif stabil, namun setelah kematiannya tahun 1980, Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara dan Serbia kembali berdiri sendiri, kali ini dengan luka baru dari perang etnis dan politik pada 1990-an. Hari ini, Serbia adalah negara republik demokratis yang terus membangun dirinya setelah masa-masa kelam. Meski belum menjadi anggota Uni Eropa, Serbia perlahan membuka diri ke dunia, memperkuat ekonomi, dan menjaga warisan budayanya yang panjang. Jejak sejarahnya masih terlihat jelas di setiap sudut negeri, dari reruntuhan benteng kuno, gereja batu abad pertengahan, hingga monumen perlawanan rakyat. Semua menjadi saksi betapa Serbia telah melewati jalan panjang untuk menjadi bangsa yang tangguh, penuh bangga, dan tak mudah tunduk. Sejarah Serbia bukan sekedar kisah kerajaan dan perang. Ia adalah kisah tentang keteguhan jiwa manusia. Dari reruntuhan masa lalu, bangsa ini terus bangkit, membawa luka dan kebanggaan sebagai bagian dari identitasnya. Serbia hari ini berdiri sebagai saksi bahwa dari kehancuran pun, kebudayaan dan harapan bisa tumbuh kembali. Apakah kamu ingin saya lanjutkan lagi dengan topik legenda dan mitos Serbia? Seperti cerita rakyat, makhluk gaib Balkan, dan kepercayaan kuno mereka? Itu bisa jadi bagian penutup yang mistis dan menarik.